Jepang. Nah gitu mungkin kenalannya, Re. Siap, dibacakan juga ya CV-nya dari Fikri Hikmat. Nama lengkap Fikri Hikmatul Falah, tempat tanggal lahir Sumedang, 19 Juli 2000, tahun 2000, umur 20 tahun, pekerjaan siswa, alamat asal di Paseh, Kabupaten Sumedang. Untuk skill ada acting, mengorganisir, dan kemampuan bahasa juga ada Indonesia, Inggris, dan juga Jepang. Hobinya mendengar musik, nonton anime, dan baca komik. Pengalaman organisasinya juga lumayan mantap juga nih. Nomor yang pertama, Ketua 1 MPK SMA 1 Cimalaka, periode 2017-2018. Juga yang kedua, talent atau acting coach, Rumah Produksi Retorika Film 2019 sampai sekarang. Pendidikan, SMA 1 Cimalaka, jurusan IPA 2016 sampai 2019. Untuk sekarang sedang menempuh studi di Jepang, yaitu di International Futurity Academy, bahasa Jepang 2020 sampai sekarang. Prestasinya ada juara 1 lomba film pendek UPI Sumedang 2019 dan juga Best Horror Holofest 14 animasi dan Short Movie Festival 2020. Yang terakhir ada juara 3 FL2SN, FLS2N Short Film Kabupaten Sumedang tahun 2018. Oke, langsung saja Fik, kita masuk ke bincang-bincang di acara Eduto kali ini. Yang pertama, Fik, boleh dijelaskan juga dulu gitu, bahwa gimana sih waktu persiapan dulu sebelum pergi atau sekolah ke Jepang itu? Silakan jelaskan, Fik. Mungkin ini bakal jadi cerita kayak curhat gitulah. Dari awal kenapa bisa sampai sekarang. Dulu kan waktu kelas 3 SMA, mulai masuk kelas 3 SMA, kayak murid-murid lainnya gitu, kayak mulai mikirin masa depan, mau gimana-gimananya, dan mayoritas kan notabene anak-anak SMA kan pasti kuliah setelah kelas 3 tuh. Dan sama waktu itu aku juga mikir gitu, aku pengennya kuliah, dan setahu aku waktu itu dulu kuliah tuh yang penting di UGM, UI, kalau enggak UNPAD, udah segitu. Tapi ternyata kan ya wawasannya masih kurang dan istilahnya masih bodoh lah gitu, belum tahu banyak tentang masa depan. Terus akhirnya aku konsultasi sama keluarga, ngobrol, diskusi gimana baiknya. Karena kebetulan aku bungsu dan aku berusaha untuk menerima apapun masukan dari orang tua, termasuk kakakku ya. Dan mereka akhirnya lebih tepatnya kedua orang tuaku istilahnya ngebebasin aja gitu, mau kemanapun, asalkan selama itu terus mengejar pendidikan, ya itu baik buat kamu. Tapi kakakku dia istilahnya lebih realistis, dia lebih memikirkan kayak dari segi ekonomi, terus segi prospek kedepannya gimana, jangan asal milih kuliah dimanapun itu. Makanya dia lebih realistis dan dia menyarankan aku untuk ikut ke kedinasan. Waktu itu kedinasan yang paling populer itu kan waktu zaman aku itu STAN ya, STAN sama IPDN. Ya, IPDN. Ya kalau STAN dengar kayak rumor atau stigmanya tuh kayak STAN tuh bener-bener expert lah gitu buat orang-orang yang bener-bener beruntung gitu, 1 dari 10 orang di dunia. Dan IPDN kedua, dan makanya aku berusaha untuk IPDN aja, karena IPDN basically kayak semi militer, dan itu prospek masa depannya bagus banget. Dan ketika aku dengar itu, ya mau gak mau, dan aku mencoba untuk ingin gitu, biar aku pengen punya rasa tertarik di situ gitu. Dan 6 bulan sebelum kelulusan aku mulai melatih kayak persiapan untuk tesnya, kayak mulai dari fisik, pengetahuan, wawasan umum, dan segala macam untuk persiapan tes IPDN. Dan ya singkat cerita, ketika lulus langsung ikut tes, dan alhamdulillah langsung gagal di tes IPDN itu. Tapi sebelum tes itu, aku sempat ngajak diskusi lagi gitu ke orang tua, karena kayak aku mikir aku harus punya plan B gitu, karena pasti kemungkinan terburuknya kan pasti gagal, dan di situ aku harus punya plan B untuk tetap menjaga istilahnya harapan ke depannya gitu. Dan kakakku yang paling pertama ngasih saran itu, dia bilang ya udah, kalau misalkan IPDN gak lulus, langsung aja ke Jepang. Dengan kata itu doang, dan aku kayak terkejut gitu. Maksudnya gimana gitu? Maksudnya kayak kan lah mikirnya
kalau ke Jepang kuliah di Indonesia aja kayak udah susah gitu, apalagi di Jepang kan mikirnya gitu. Terus dia kayak udah tenang kayak pasti ada jalannya kok, dan mungkin mungkin jalannya bakal lebih panjang, tapi ya ini seenggaknya bisa lebih apa ya, menjamin masa depan kamu lah gitu, kayak kata kakakku gitu. Dan ternyata benar ketika aku apa ya, ketika pengumuman tes itu keluar dan aku gagal di PTN, aku langsung mikir, ah udah berarti mungkin ini jalannya untuk ke Jepang. Walaupun aku belum kebayang, benar-benar belum kebayang gimana Jepang apa dan segala macam hiruk Jepang. Dan singkat cerita di bulan Juli, ya di bulan Juli tepat seminggu atau 2 mingguan setelah tes, aku mulai ikut les bahasa Jepang. Jadi di Indonesia itu udah banyak ya kayak tempat kursus bahasa Jepang hampir di mana-mana, karena secara umum di Indonesia itu apa ya, tentang pergi ke Jepang tuh udah umum gitu, udah biasa, kayak udah untuk program magang sama program kerja maupun program sekolah. Dan biasanya kalau apa ya, kalau kalau kuliah di Jepang itu kan di Indonesia tuh taunya kita beasiswa ya, karena emang di Indonesia tuh yang terkenal tuh beasiswa ke Jepang itu cuma satu, yaitu Mongaku Sudo. Tapi yang lainnya tuh ada secara independen atau pribadi. Dan itu yang aku ambil sekarang. Tapi kalau yang melalui jalur seperti itu harus melewati satu tahap dulu, yaitu sekolah bahasa Jepang kayak aku sekarang. Jadi ketika seseorang Masih di mute, Fik. Mute, masih di mute. tes tes, Oke, oke, oke. padahal nggak ini ya. Kepencet ya. Aman aman. Aman. Nah, sampai mana tadi teh? Beasiswa Jepang. Beasiswa Jepang, oke. Ya, jadi basically di Indonesia kan yang udah terkenal tuh basically beasiswa bahasa Jepang yang Mongaku Sudo. Itu kan yang program pemerintah yang ambil 2 orang di murid di se-Indonesia untuk seleksi. Dan yang aku tahu sekarang ternyata banyak banget beasiswa untuk ke Jepang setelah aku di Jepang ya. Dan itu bikin aku kayak kesal gitu, kayak jadi kenapa nggak ikutan dari dulu gitu. Tapi ya udahlah, ini jalannya mungkin karena emang mau yang beasiswa atau mau yang mandiri, tetap semuanya harus ikut dulu atau menjalani dulu sekolah bahasa Jepang, sekolah bahasa, karena di Jepang itu emang dituntut untuk bisa bahasa Jepang dulu gitu, untuk level tertentu. Dan sekarang aku ambil program yang 2 tahun, biasanya emang 2 tahun sih normalnya, untuk belajar bahasa Jepang terlebih dahulu. Terus mungkin kalian bertanya kayak, apa bedanya yang beasiswa sama yang mandiri? Kalau beasiswa kan udah jelas ya, karena emang ikut programnya dari awal, jadi kalau yang apa ya, aku jelasin alurnya ya, kayak kalau yang apa, beasiswa dia kan setelah seleksi di Indonesia pergi ke Jepang menjalani kayak pendidikan berapa setahun atau 2 tahun, langsung dia masuk ke universitasnya atau programnya. Tapi kalau mandiri kayak aku itu lebih bebas, lebih independen, kayak karena udah 2 tahun pendidikan di sini, ya kita lebih apa ya, punya opsi yang lebih banyak gitu, kayak mau langsung kerja atau mau kuliah atau mau ada di sini kan yang namanya Senmonggakko. Jadi Senmonggakko tuh kalau di Indonesia bisa kita gambarin kayak politeknik. Jadi keluarnya tuh kayak jadi diploma D3. Nah itu di sini tuh terkenal banget Senmonggakko karena emang pertama murah, kedua cuma 2 tahun, ketiga ya ngejamin juga sih untuk ke depannya karena kita lebih spesifik gitu, lebih spesifik lagi dalam jurusannya. Itu Senmonggakko. Dan maka dari itu gitu kenapa aku milih di sini secara independen, karena biar nanti opsinya lebih banyak setelah 2 tahun ke depan. Oke. Itu mungkin persiapan dan Ini oh Fik, ya, secara kalau persiapan apa? Iya ya. Halo? Ya gimana? Apa? Persiapannya? Ya enggak, by the way, tadi kan juga udah jelasin ya persiapannya gimana. Nah, untuk karena Fikri ini kan Iya. bukan beasiswa ya, Fik. Nah, kalau boleh tahu nih dari kita dan Hmm. juga teman-teman, berapa biaya hidup dan juga biaya sekolah di sana, Fik? Kalau kita jalur mandiri seperti Fikri ini, kisarannya aja gitu. Hmm.
biaya di sini. Biaya di sini atau biaya yang aku habisin selama dari persiapan sampai berangkat? Soalnya ada dua. Boleh. Sama persiapan sama di sana Dari lah. berangkat, oke. Boleh. Oke. Kita lanjutin berarti ya dari persiapan dari awal. Aku kan belajar sekitar 4 bulan. 4 bulan itu pendidikan bahasa di Indonesia, benar-benar basic banget, sampai tes. Dan ceritanya aku April tuh harusnya berangkat ya, April kemarin. Karena corona, tepat seminggu udah bikin visa, gak jadi berangkat. Fix gak jadi berangkat, itu bikin kayak langsung, udahlah gak jadi deh, Gitu gak ya? mungkin. Dan kayak langsung, udahlah, udah bingung jadi pengangguran. Dan itu udah ngabisin sekitar hampir ya bisa dibilang 70 sampai 80 ke atas lah. Itu normalnya karena emang harga sekolah di Jepang tuh emang segitu. Itu kan belum termasuk kita kayak persiapan dokumen, penerjemahan dokumen lain itu kan benar-benar kayak bikin butuh biaya banyak gitu, terus tes tes kesehatan terus segala macam. Ya itu hampir habis sekitar 80-90 lah. Itu untuk persiapan. Dan karena aku angkat masuknya 80-90? iya, itu Wah, benar. mantap. Itu mandiri ya, karena ya Iya. itulah, kalau mandiri kan secara umum memang siapapun bisa gitu, selama memang biayanya ada, terus emang kita mau menempuh waktu yang lama gitu, benar-benar bertahan lama gitu. Terus itu kalau mau sekolah kayak aku sekarang ini. Dan karena aku angkatan corona, ya istilahnya corona lah gitu kan, korban corona. Jadi pas ada kabar kalau anak yang mahasiswa luar negeri bisa masuk ke Jepang tuh di bulan Oktober, itu mulai ada kabar lagi katanya bisa masuk lagi. Tapi syaratnya harus karantina selama 2 minggu ya. Itu kan normal kan. Cuman di sini emang wajib gitu, benar-benar wajib karantina 2 minggu di hotel. Dan berarti dengan kata lain itu kan nambah biaya lagi. Betul. Ya udahlah, jalanin aja, yang penting berangkat, kata orang tua gitu bilangnya. Ya udah sok cenah, yang penting kamu berangkat, jadi itu udah syukur aja gitu. Dan alhamdulillah di tanggal 5 November kemarin aku berangkat bareng teman-teman aku di sini, beberapa gelombang, dibagi gelombang karena ya mungkin ada kendala masing-masing, dan kita menjalanin karantina 2 minggu di hotel. Setelah 2 minggu langsung kita mulai belajar. Dan nggak tahu kenapa gitu, for information gitu, ini di Jepang tuh corona ya itu hanya sekedar kayak info gitu, itu yang aku rasain ya, maksudnya kayak udah sekedar di informasi di TV aja, itu benar-benar di TV aja. Misalkan peningkatan ini segini setiap hari gini, naik turun, udah gitu. Kalau di kehidupan nyatanya gitu, kayak di jalan, di toko, di mana, di sekolah, ya udah biasa aja gitu, orang-orang pakai masker, ngobrol-ngobrol, mereka tetap taat dan tertib gitu. Tapi nggak ada kayak yang kayak apa ya namanya, kayak takut itu gimana, kayak kelihatan gimana kalau lihat corona gitu ya udah normal aja gitu. Panik atau kayak apa namanya, ini was-was gitu. Terus dan yang pasti kan setelah di sini aku langsung nanya-nanya kan ke senpai kan di sini kan senior gitu. Kira-kira berapa di sini biaya hidup dan segala macem. Terus dapat ini juga kan, mulai dapat kayak tagihan-tagihan gitu kan, karena emang di sini kan benar-benar mandiri gitu. Dikasih sama senseinya. Ya bisa dihitung di sini biaya hidup. Biaya hidup di sini tuh ya sekitar berapa ya? Kalau dirupiahin gitu, kalau dirupiahin ya 8 ke atas lah. 8 juta? 8 ke atas. Itulah. Berarti kalau yen berapa? Itu belum termasuk bayaran sekolah. Itu belum termasuk bayaran sekolah, karena kan ada emang yang bayar sekolahnya itu dari awal, ada yang di sini gitu. Dan aku milihnya yang bayar di sini karena emang kata pihak sekolahnya dijamin setelah datang ke sini tuh bakal dikasih baito. Baito tuh kayak part time. Di sini kan namanya baito, jadi part time. Jadi emang semua murid yang sekolah di Jepang, orang-orang, maksudnya siswa internasional yang sekolah di Jepang, itu pasti bakal dikasih baito, diwajibin dapat satu baito. Jadi ketika kita dapat jadi kita kan ketika masuk ke imigrasi Jepang dapat kartu gitu. Kartunya kayak gini nih. Ini namanya Jario card. Jadi kayak kartu buat orang-orang luar negeri. Kartu sini pelajar tuh kayak gitu buat ya? izin tinggal. Kartu izin tinggal gitu di sini. Keterangan di sini bahwa kita tuh
selama berapa tahun di sini aku dapatnya 1 tahun 3 bulan. Karena mahasiswa, karena sebagai student ya, belajar, gitu, pelajar. Terus di belakangnya tuh di sini ada ketentuan bahwa kita tuh bisa dapat baito asalkan seminggu itu 28 jam. Itu aturannya. Jadi ada aturan untuk part time di Jepang, nggak bisa sembarangan gitu. Beda lagi kan sama yang kerja kan, itu kan jelas kan, karena pisahnya beda lagi. Karena ini visa pelajar, jadi dapatnya tuh 28 jam per minggu. Itu untuk info part time-nya. Dan alhamdulillah banget itu. Kan di sini kan waktu itu masih corona, tapi ketika seminggu udah belajar, pihak sekolah langsung kayak nyuruh, nanti sore ini ke perusahaan ini, katanya ada interview. Alhamdulillah langsung dapat part time di minggu pertama itu. Dan sekarang aku ya alhamdulillah kerja, dan alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan hidup, bisa bertahan hidup sejauh ini. Itulah mungkin. Untuk itunya, Fik, dari alasan mungkin ya, tadi kan dari persiapan sudah dijelaskan gitu. Kenapa memilih Jepang gitu? Karena ada kan Korea Selatan, ada Cina, mungkin ada Eropa, ada yang di Australia. Kenapa Fikri milihnya pengen Jepang gitu, Fik? Kenapa tuh, Fik? Oke. Jepang ya? Apa ya? Yang pertama, yang alasan dasarnya gitu, kenapa Jepang, kenapa bisa jadi Jepang, dan kenapa aku milih Jepang, karena anime sama kakak aku. Itu udah. Anime karena emang dari dulu ya tau lah gitu kan. Langsung anime ke tuh Konoha. hampir semua orang suka gitu. Anime, terus mungkin itu kan karena pertanyaannya masih umum, dan aku kayak jawabnya tuh emang karena kenapa kakak aku, karena dia kan dulu kebetulan pernah magang di sini selama 3 tahun, dan setelah magang dia jadi guru bahasa Jepang, dan ya otomatis kan istilahnya kita kayak dapat ada relasi gitu, kayak udah ada akses gitu ya, untuk gimana tahu ya tentang ke Jepang tuh gimana, lebih tahu lebih dalam. Dan kalau mikir misalkan kayak Korea apa itu atau apa Cina itu kayak taunya kan TKI doang kan, TKI dengan itu TKI. Udah kerja di sana tuh. Kalau sekarang kan kalau sekarang kan dengar Jepang tuh kayak lebih luas gitu, kayak oh ternyata Jepang tuh bukan cuma magang doang, ternyata ada sekolah, ada kuliah langsung atau gimana segala macem. Di situ sih, itulah alasannya. Dan ya yang buat pribadi sih gitu, emang karena pengen keluar negeri dari dulu gitu, karena emang pengen kayak ngebayangin itu kayak keren kalau misalkan bisa keluar negeri gitu. Itu di luar mikir kayak bertahan hidup ya, maksudnya dulu tuh mikirnya cuma kayak jalan-jalan doang ya, kayak ya di TV kan traveler, keren nih ke Jepang kemana, keren kayak. Tapi sekarang kayak bertahan hidup ketemu Jerompolin nggak, Fik? Traveling itu jauh, enggak, belum. Dia tinggalnya kan daerah sana, daerah Waseda tuh di mana ya, di atas daerah dekat Tokyo kalau nggak salah. Gimana sih, pokoknya jauh sih, jauh dari daerah jauh itu jauh. Kalau Osaka deket Kyoto berarti ya? Terus ya deket banget, kita cuma sejak 40 menit pakai kereta, deket banget, tinggal ke atas udah. Cuman bukan aneh ya, bukan apa ya, bukan sayangnya ya, kayak ya nggak juga sih, di Osaka tuh nggak ada salju. Pas kemarin musim dingin tuh nggak ada salju di sini. Harus ke Hokkaido berarti ya? Emang gitu kata sensei, enggak sih, ya di Kyoto ada, di Kyoto ada. Kemarin teman-teman aku pernah ke sana pas libur musim dingin tuh, mereka pernah ke sana dan foto-foto biasalah, foto salju, first time lihat salju gitu. Kalau aku nggak ikut lah, nanti aja supaya gampang. Kenapa bisa beda gitu, Fik? Di Kyoto ada kan dekat, terus di Osaka nggak ada, Fik. Kenapa tuh, Fik? Kayaknya kayak apa ya, kayak sama kayak di Indonesia gitu, kayak misalkan Jawa, terus ini Pontianak tuh Kalimantan. Ya, terus kan iklimnya beda kan, nah kayak gitu. Di sini tuh kan karena emang apa ya, katanya apa ya, kenapa musimnya jadi gini tuh, yang pasti kata sensei aku juga gitu, dari dulu emang gak pernah ada di Osaka tuh, gak bakal pernah ada salju gitu. Kalaupun ada pun itu bakal aneh banget, bakal langka banget gitu, misalkan berapa tahun sekali gitu kalaupun ada gitu. Dan ya alhamdulillah juga sih, karena pertama kali ngerasain musim dingin itu ternyata anjir, ini tuh padahal bukan salju tapi dingin doang, tapi ya Allah kesiksanya ngeri. Berapa derajat, Fik, di sana, Fik? Kalau serius. Waktu kemarin tuh paling dinginnya tuh di sini ya, di Osaka, -1. Wow. Itu tuh udah kayak
terus kayak mikir kan, waktu di rumah kan mikirnya kayak diosakan nanti bakal ada salju, pasti enak. Boro-boro alhamdulillah sekarang gak dapet salju itu pun gitu enak segini tuh udah ribet banget gitu, apalagi kalau misalkan ada salju berarti dinginnya lebih parah lagi gitu. Ya bersyukur juga sih. Oke, mantap. Kan kalau kita mau pengen main salju tinggal ke tempatnya aja kan, gak usah Iya, kita betul. yang pengen di sini ada salju. Kan ini di sini kan buat bertahan hidup. Oke. Terus ini Fikri juga kan kerja ya Fik, kayak tadi part time gitu. Nah, membagi waktunya itu gimana Fik antara Part sekolah time dan job. juga part time Fik? Oh, oke. Mungkin aku jelasin dulu tentang sekolahnya dulu ya. Jadi sekolah bahasa tuh di Jepang rata-rata 3 sampai 4 jam per hari selama 5 hari. Jadi Senin sampai Jumat rata-rata 4 jam. Terus ada dua apa namanya? Dua kelas. Jadi ada yang kelas pagi sama siang. Yang pagi dari jam 9 sampai jam setengah satuan, yang siang dari jam 2 sampai jam 5-an. Jadi itu 2 jam. Kalau di sekolah aku kebetulan semuanya kelas pagi, karena emang baitonya kan rata-rata siang. Dan aku dapat baitonya tuh, maksudnya part-time-nya tuh yang dari jam 2 sampai jam 10, 7 jam. Ya, ya pertama dapat sih kayak langsung kaget kan, maksudnya orang sebelumnya kan cuman nganggur, gimana nyantuy di rumah, terus benar-benar belum pernah kerja, aku belum pernah dapat pengalaman kerja ya seumur hidup gitu, maksudnya sebelum di sini. Dan ketika dengar kerja 7 jam sekolah juga, anjir gimana nanti bagi waktu bakal gimana, wah pusing. Tapi terus dijalanin ya, awalnya sih berat sih, cuman sekarang ya udah biasa aja sih. Ya mungkin perubahan besarnya tuh itu mepet banget, jadi kayak kita punya waktu buat main HP itu nggak ada buat Agak buat sulit buka ya, buku sibuk aja ya. ngerjain PR itu nggak sempet. Mantap, mantap. Orang pulang kerja langsung tidur, besoknya bangun kesiangan sekolah, ya gitu aja terus. Kalau bangun siang itu gimana Fik di Jepang? Kan terkenal disiplin gitu, apa langsung dihukum atau gimana? Oh iya iya iya, di sini tuh kata yang kan pas kumpulan pertama masih inget tuh, waktu masih belum belajar gitu kan, di situ kan dia dikasih arahan dulu kan tentang peraturan di Jepang, peraturan hidup, peraturan di sekolah. Dan satu hal yang paling penting Jepang tuh adalah waktu, kata sensei aku gitu ya. Jadi sini tuh waktu. Kenapa waktu? Karena emang ya kalau kamu nggak menaati waktu, semuanya nggak akan berjalan lancar gitu kan katanya. Dan di sini tuh benar-benar ketat, kayak apa ya, telat semenit aja ya udah dianggapnya nggak ada gitu, telat semenit. Jadi kayak misalkan kan masuk jam 9, misalkan Sadis ya, jam 9 killer masuk, ya. ya asli. Tapi kan ya kalau udah biasa ya udah, tapi kan awalnya tetap sih, kan ada temen aku yang biasa lah gitu kan, masih ada kan beberapa orang yang suka nyantuy nyantai maksudnya pas mau jam Kopi 9 kurang 2 dulu. menit tuh sensenya tuh udah kayak gini, mana orangnya mana. Iya. Pas dia cerita telat semenit, sayang sekali katanya. Dengan berat hati dicoret. Oh, Ya sadis gitu, ya. sampai segitunya, Mantap. sumpah. Dan awalnya kan kita kan yang murid-murid awal gitu kan kayak gak nerima kan, maksudnya saya kenapa sih kan cuma sini doang, itu kan Kalau di sebenarnya tuh kayak Indonesia kita kan, jalan dari bawah 15 menit, 30 dengan menit. dengan ya maksudnya ya kita juga gitu awalnya, Iya, dengan iya, segala alasan kita omongin kita bilang gitu ke senseinya, iya. gini saya gini. Terus dia bilang lagi, ya itu bukan salah sekolah atau salah apa, itu kan salah kamu, kenapa kamu dari awal, kenapa siangan, kenapa gini, intinya kan itu Oh, salah kamu mantap. sendiri, kamu Oke, kenapa oke. nggak disiplin. Dan ini udah wajar, maksudnya di semua sekolah di Jepang tuh gitu, mau dari SD, SMP, SMA, apalagi sekarang buat kalian yang udah dewasa, ya itu di sini gini, Jepang tuh gini ya, gimana lagi aturannya gini. Mulai biasain ya, jangan seenaknya lagi wah, Mantap. awal-awal tuh paling berat lah. Kalau di Sebulan sekolahnya pertama tuh Fik, kayak hmm, kalau di sekolahnya itu pakai bahasa Jepang gimana. atau internasional atau gimana, Fik? Kalau di sekolahnya? Oh iya iya, kita basicnya pakai emang Jepang, karena terus kebetulan karena di sekolah aku nggak terlalu banyak siswa internasional, cuman dari Asia doang lah, kayak Cina, Vietnam, Pakistan, pokoknya Asia doang lah, daerah Asia. Tapi emang secara aturannya, kata sensei, sebisa mungkin pakai Jepang ya. Walaupun kamu misalkan benar nggak bisa, ya udah paksain aja katanya, jangan pakai bahasa sendiri. Kalau misalkan pas istirahat,
pakai bahasa masing-masing itu jangan. Itu kayak kalau misalkan berlebihan gitu, kalau terus-terusan itu kayak gak sopan, karena kan ya nggak menghargai sekolahnya langsung kan istilahnya. Jadi pakai bahasa Jepang aja. Ya walaupun dia tahu lah kalau orang Indonesia kan, kebetulan kan di kelas aku kan orang Indonesia ada 20 orang. Ya kalau istirahat kan langsung tek, wah, langsung riweh, riweh. Langsung ribut gitu ya. Ya langsung rame. Udah mulai berisik baru udah jangan berisik, berhenti. Oh, baru dimarahin. Aduh, Indonesia. Biasalah anak-anak Indonesia. Indonesia Raya. kadang malu-maluin, tapi ya enak, apa keren sih maksudnya. Kita kan kayak apa berani gitu, Gitu. nekat, terus kayak percaya diri gitu kan. Selalu bersatu. Mantap deh. Untuk ininya, Pik, untuk sistem belajarnya, misalnya dari PR itu apa kebanyakkah atau gimana, Pik, dari sistem belajarnya ini dan suasananya mungkin? Oke. Sistem belajar. Pertama jadi karena emang sekitar sehari itu cuma 3-4 jam, jadi per pelajarannya tuh per satu pelajarannya tuh 45 menit, terus istirahatnya 10 menit. Jadi istirahatnya tuh ada 3 kali 10 menit gitu, jadi 45 menit istirahat, 45 menit istirahat, terus gitu selama 3 kali istirahat. Dan setiap pelajarannya tuh apa ya, mungkin yang bakal aku bahas di sini perbedaan dari sistem di sini sama ketika aku belajar di LPK, di les bahasa Jepang di Indonesia. Oke. Di sini tuh yang paling beda tuh kerennya tuh, jadi di setiap sebulan tuh ada kayak schedule ditempelin di sini. Itu di dalam isinya tuh ada mulai dari jam pertama tuh ngerjain apa, ngebahas apa, full sampai jam terakhir. Jadi itu tuh kayak target buat si senseinya, buat ngeberesin semua schedule itu dalam sehari. Dari PR, terus pembahasan apa aja. Kan di sini ada banyak kan, kayak kanji, listening, reading, sampai vocab kan. Itu semuanya kan dibahas sehari itu. Jadi itu udah benar-benar tersusun gitu. Jadi kita bisa lihat, oh besok PR-nya ini, oh besok bakal ngebahas ini. Terus pasti jam segini tuh pasti ngebahas ini. Oh bener, jadi kayak bener-bener misalkan kanji Tersusun harus gitu lah ya. 20 menit, ya udah 20 menit gitu. Udah ada batas waktunya. Jadi pembahasan kanji 20 menit, ya udah dia senseinya tuh harus nargetin 20 menit selesai. Itu kerennya sih. Jadi kita kayak bener-bener keatur banget. Kadang kalau misalnya nyantui, buru-buru, itu sih, itu serunya. Yang paling beda tuh di situ. Jadi emang berjalan lancar banget si pelajaran tuh gitu. Nggak ada yang kayak ngaret atau kayak ketinggalan, nggak ada. Benar-benar lancar terus. Itu sih sistemnya apa ya, gitulah sistemnya. Kalau ininya, Pik, kalau ini kan sekolah bahasa gitu ya, basicnya mungkin ya. Nah, kalau misalnya udah lulus dari International Futurity Academy ini, nanti lanjutnya kemana ya, Pik, kalau udah ini? Oh iya, kayak yang aku bilang sebelumnya kan, karena ini independen, sekolahnya pun memang secara garis besar masih umum gitu, maksudnya sekolah bahasa secara umum. Jadi ketika yang lulus itu biasanya diarahinnya, yang pasti kan prioritas utamanya universitas dulu. Jadi nanti sekolah biasanya kalau kita udah setahun di situ bakal nawarin mau mulai kayak masukin orang-orang universitas gitu buat masukkan, nawarin gitu promosi. Kalau misalkan kita gak sanggup karena biaya atau tesnya yang susah, biasanya karena tesnya yang susah gitu takutnya gagal, ya kita senpai-senpai itu katanya biasanya milihnya ke Semonggako. Dan ternyata nanyain ke angkatan yang sekarang tuh yang mau lulus, hampir 80% mereka masuknya ke Semonggako, yang kata aku bilang yang kayak politeknik tadi, itu Semonggako. Yang ke universitas itu dikit banget, karena emang bener gitu sih, fakta gitu di sini, fakta ya, masuk universitas Jepang tuh bener-bener susah. Susahnya banget. Swasta Jadi kan maupun negeri ada di sini susah? ah Swasta maupun negeri tetap susah? ya sebenarnya susahnya tuh bisa dibagi lagi ke dalam, maksudnya ada hal-halnya. Misalkan yang negeri susahnya tuh tesnya buat masuknya, karena emang ada yang namanya tes buat mahasiswa internasional, namanya EJU. Jadi ya examination, apa namanya, pokoknya buat orang internasional gitu. Itu tesnya tuh benar-benar susah. Jadi kayak tesnya ada bahasa Jepang, terus ada matematika, terus program yang kita ambil, dan semuanya dalam bahasa Jepang. Itu
belum ditambah harganya yang mahal. Itu Wah, sekitar 2,5 juta lah, 2,5 juta ke atas lah. Itu oke buat oke sekali tes. Itu oke. kayak buat skor, itu kebutuhan untuk ke negeri. Kalau swasta nggak ada tes yang kayak gitu, tesnya tuh cuma bahasa Jepang doang, tapi harganya 2 kali lipat. Jadi Betul, ya betul. bukan susah sih, ya berat aja, kayak berat Iya aja gitu, betul bukan betul. susah, berat. Siap Di siap. situ sih problemnya rata-rata gitu gitu. Setelah aku riset ke senior-senior, emang di situ kenapa mereka nggak pada masuk university itu, ya itu alasannya gitu. Oh ternyata oke lah, ngerti-ngerti sekarang gitu. Makanya yang di Indonesia yang bisa kepilih Mongaku Syudo atau apa yang beasiswa itu benar-benar orang beruntung banget gitu. Kayak 2 orang dari sekian ribu orang di Indonesia yang kepilih, itu benar-benar pinter banget gitu, kebayang. Ya kayak si Jerome gitulah, itu kan emang Iya, orang Waseda jenius. itu. Jurusan matematika lagi. Oke, Gak Vic. kebayang, Kalau nyebutin misalnya angka-angka aja masih kalau ya Fikri ya gimana. sendiri berarti mau ngambil mana nih? Politeknik berarti ya? Sebenarnya karena aku di sini basically masih apa ya, baru sekitar 4 bulan lebih, yang sekarang aku pikirin masih university sih, karena walaupun aku belum tahu secara real gitu, secara realnya gimana situasi atau susahnya, tapi aku masih kayak punya harapan gitu, kayak aku masih emang tetap dengan mimpi aku gitu dari dulu, karena aku pengen kuliah kuliah di negeri gitu, istilahnya kuliah aja gitu, university. Kalau saya mau kan itu basicnya udah beda lagi, walaupun itu kelihatannya kayak kuliah, tapi dia emang sekolah jurusan kan, secara secara artinya gitu, emang sekolah jurusan. Jadi kita misalkan ngambil jurusan Keigo atau perawat, ya udah di situ perawat. Jadi kayak SMK-nya tapi versi lebih tinggi, SMK tapi lebih tinggi lagi gitu versinya. Cuma 2 tahun kan di situ. Itu kan kalau saya mau ngaku gitu. Nah, aku pribadi ya aku masih tetap pegang istilahnya harapan aku lah gitu. Masih tetap nargetin buat university gitu, Re. Oke. Kalau university-nya itu yang mana, Fik? Sama jurusan apa nih yang Fikri incer sekarang, Fik? Oke, yang aku interest sekarang ya, karena dari dulu sebenarnya apa ya, minat aku tuh ya, jujur gitu berubah-ubah, karena berubah-ubah tuh karena aku emang punya keyakinan kayak sesuai apa ya, berjalan aja gitu sesuai situasi sama kondisi. Dan sekarang karena aku mulai di bahasa, aku mulai sukanya di ini sih, HI, hubungan internasional. Dan kebetulan Mantap, apa ya, mantap. di sini tuh di Jepang jurusan yang paling populer tuh di sini 3, ekonomi, HI, sama science. Di sini yang paling populer itu. Dan itu jadi tantangan berat lagi. Karena saya pasti yang intinya banyak gitu, peminatnya Saingannya banyak. pasti banyak ya. Iya. Tapi ya seru sih, ya selama kita enjoy kan, ya kenapa enggak kan berjuangin gitu sampai kita benar-benar dapat gitu sih. Oke. Untuk harapannya, Fik nih. Fikri nanti mau seperti apa, Fik? Sudah di Jepang, sudah lulus kuliah mungkin, apakah akan tinggal tetap di Jepang atau kembali lagi ke Indonesia, Fik? Gimana tuh, Fik? Harapan ke depan. Oke oke. Eh, eh, Teman-teman aku ya, maksudnya lebih tepatnya teman-teman dekat aku pasti banyak yang bilang kalau misalkan Pik nanti nikah aja di Jepang, Pik nanti tinggal aja di Jepang, Pik nanti jangan pulanglah ke Jepang ya, ke Indonesia sudah Jadi di orang Jepang aja Jepang gitu gini ya, gini Fik? gini. Ya itu kan udah, ya itu udah biasa kan, itu kan Wah, biasa. Tapi kan jangan-jangan nih orang Jepang aku nih. yang ngerasain di sini pribadi, tuh ya nggak semudah itu gitu, maksudnya nggak segampang itu gitu buat mikirin ke jauh-jauh ke depan. Tapi untuk sekarang ya aku sih nargetinnya pengen kuliah dulu di sini, terus lulus, mungkin setelah lulus pulang dulu aja sih, nggak, belum kepikiran kerjanya sih, kerja atau misalkan nikahnya belum. Itu yang aku pikirin sekarang sih, karena aku ingin pengen ngejar dulu pendidikan, bener-bener ngejar gitu, karena ya itulah, aku penasaran aja gitu kayak sistem belajar di Jepang itu gimana, sistem, aku kan belum benar-benar tahu Jepang itu gimana gitu kan, pengen benar-benar tahu sampai ke dalam-dalamnya lah tentang pendidikan Jepang gitu, kuliah Jepang itu kayak apa sih, yang kata si Jerome Jerome itu. Oke, oke. Ini, Fik, sebelum kita ke sesi tanya jawab ya, mau minta tips Hmm. and triknya, Fik, untuk Fikri, untuk teman-teman yang ada di sini lah ya. Itu gimana sih, Fik, biar kita bisa mungkin seperti Fikri gitu ke Jepang, itu gimana, Fik?
Tip and trick. Mungkin kalau secara umumnya tips buat kalian yang pengen keluar negeri gitu ya, bisa diartikan sebagai gitu juga. Pertama yang pasti kalian harus bisa bahasa dulu ya, maksudnya bahasa itu ya secara besar bahasa Inggris dulu aja yang aman kan. Tapi kalau misalkan kalian pengen ke negara-negara yang spesifik kayak Jepang, Korea, atau Cina, yaitu kalian mau gak mau harus belajar bahasa negara tersebut, karena biasanya 3 negara itu emang menuntut murid-murid luar negeri buat belajar bahasanya gitu. Jadi mereka tuh nggak terlalu tolerance terhadap bahasa Inggris. Jadi mereka lebih memilih ngajar orang luar buat bahasa mereka daripada mereka yang harus mengerti bahasa Inggrisnya gitu. Dan itu syarat pertama ya kalau pengen ke negara-negara kayak Jepang, dan itu yang 2 tadi. Terus yang kedua, kalian harus punya link maksudnya info atau wawasan lebih luas lagi gitu, info kayak gimana apa aja yang ada di sekolah di Jepang, sekolah di negara yang pengen kalian tuju, terus kayak ada beasiswanya atau enggak, terus gimana alur-alurnya dalam proses untuk berangkatnya, biasanya ada itu. Dan ternyata untuk ke Jepang gitu, khususnya untuk ke Jepang banyak banget itu di internet, itu banyak banget, dan nggak tahu kenapa aku baru tahu sekarang setelah di sini nyampe baru tahu ternyata banyak banget aksesnya anjir. Kenapa dulu cuma taunya ikut les bahasa Jepang terus udah ikut aja, yang penting berangkat dulunya tuh gitu banget, lempeng aja gitu. ngalir aja, nyesel. Tapi ya udahlah. Tapi nanti bakal nyari beasiswa nggak, Fik, waktu ke universitas? Nah, oh ya soal beasiswa di Jepang. Jadi di Jepang tuh untuk beasiswa yang adanya tuh cuman di negeri ya. Maksudnya kalau kita mau ke universitas negeri, sistemnya tuh jadi gini, kita tes dulu tes EJU tadi yang buat siswa internasional. Kita kalau misalkan udah dapet skor yang baik, yang gede, biasanya masuk. Terus setelah masuk, kita bayar setengahnya dulu dari biaya per tahun. Nah, setelah setengahnya baru kita dapat beasiswa. Jadi beasiswanya itu kayak potongan doang. Nggak ada beasiswa yang full funded di sini tuh, di Jepang tuh. Semuanya pasti setengahnya. Jadi walaupun kita pengen nargetin beasiswa, ya seenggaknya kita tetap harus nyiapin uang setengahnya dulu. Kan di sini rata-rata setahun tuh universitas tuh sekitar 100-an ya, 100 juta. Berarti kita harus nyiapin 50 juta. Itu kalau kita mau nargetin beasiswa. Itu kalau mau nargetin beasiswa. Kalau misalkan kita nggak dapat beasiswa, berarti kita harus 2 kali lipat nyiapin duitnya. Itu baru masuknya atau gimana, Fik, 100 juta itu, Fik? Itu tuh setahun, Re. Oh, Itunya. setahun. Okay. SPP-nya apa? SPP apa? Bayar satu. Itunya. Ya, oke, mantap. Oke, Fik. Mungkin sekarang kita closing statement atau quotes lah ya, Fik, dari Fikri. Kata-kata motivasi untuk kita semua. Itu silakan, Fik. Closing statement, oke. Apa ya? Yang aku dapat di sini, mungkin pertama, hargai waktu. Jangan buang-buang waktu gitu, Mbak. Segimanapun kalian sibuk, tetap gunakan waktu tersebut, gunakan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Terus satu hal lagi yang aku titip buat kalian, terus belajar hal-hal baru dan konsisten di situ, karena kan kalian nggak bakal tahu kemana ilmu itu akan membawa kalian di masa depan. Gitu sih. Jadi ilmu itu penting banget, belajar itu penting banget. Itu yang aku titip. Oke. Itu mungkin, Re. Siap. Terima kasih, Fik. Kita langsung ke tanya jawab aja ya. Baik, untuk peserta, silakan jika ada yang ingin bertanya untuk membuka mic-nya atau membuka video. Itu siapa tuh? Farhan. Farhan. Itu siapa tuh? Farhan, Haris. Silakan, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tadi kayak ada si Gita, nama Gita gitu. Keluar lagi, Fik. Mangga. Nah, Farhan. Mangga, Farhan. Lanjut. Ayo. Kak, selamat sore, Kak. Oke, gimana, Haris? Kan saya ini kan pengen videonya, Haris. ke Jepang nih, Kak. Ini ya, Kak. Open video yang mau nanya. Nah, baik. Ya kan saya pengen kerja ke Jepang nih, Kak. Menurut pengalaman Kakak Fikri nih ya.
hal-hal kebiasaan kecil apa yang boleh dilakukan di Indonesia, tapi nggak boleh dilakukan Jepang nih. Ya, terima kasih sebelumnya. Kebiasaan apa? Kebiasaan kecil? Kebiasaan apa gitu, yang misalnya contoh ngegigit kuku boleh nggak atau gimana gitu? Menurut pengalaman yang di Jepang tuh nggak boleh gitu? Ya, yang dianggap tidak sopan gitu di Jepang. Ya, terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab aja, Fik. Pertanyaannya agak out of the box. Kebiasaan Jepang. Jujur sebenarnya aku belum tahu banyak ya di Jepang tentang manner. Istilahnya kan itu kan kayak manner ya di Jepang. Tapi yang pasti di sini tuh jangan sendawa. Tahu sendawa? Yang terap gitu. Kalau bahasa Sundanya terap gitu. Jadi di sini tuh lebih baik kentut daripada sendawa. Itu yang di hari di situ. Itu mannernya. Beneran? Terus serius. Wah. Terus kalau misalkan makan ini, Haris, untuk saudara Haris. Iya Pak. Iya, kalau makan mie, makan mie. Terang Pak, tahu Pak. Iya. Jadi di Jepang tuh kalau makan mie kita lebih baik seruput, bikin kayak berisik gitu ya. Ceplak gitu daripada cuma kayak biasa. Karena kalau misalkan kita makan ramen kan kayak ada suaranya kan, itu kalau kita ada suaranya berarti kita nunjukin bahwa ramen itu enak. Jadi kita menghargai sih buat ramennya daripada kita cuma makan kayak biasa. Itu di situ ya. Jadi harus nikmatin banget lah kalau makan mie di sini. Gak usah malu. Pakai sendok kumaha eta tuh? Kalau pakai sendok gimana? Gak apa-apa selama kita ngangkat ini sendok mangkuknya. Jadi di sini tuh jangan kayak di warteg gini, nggak bisa. Di situ kayak harus gini. Harus diangkat ininya. Oh ya, terima kasih Pak. Silakan. Cukup Haris? Cukup. Terima kasih. Siap, terima kasih Riz. Mangga dari yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari Rangga mungkin atau Ariel? Itu kenapa ketawa-ketawa mulu itu, Farhan? Farhan mau bertanya, Farhan? Tidak. Sudah diwakili oleh Haris. Denny mau bertanya, Denny? Boleh bertanya lagi. Kalau saya kan kuliah S1 di Sumedang. Mana nggak kelihatan wajahnya, tolong. Saya kan kuliah S1 di Sumedang ya. Kalau lanjut ke S2 di Sumedang, prosesnya gimana ya? Di Sumedang di Jepang. Jepang kali. Di Jepang. Ya, salah. Oh, mau S2 atau mau lanjut lagi kerja? S2 dulu. S2. Biasanya kalau S2 tuh rata-rata ya kalau mau lanjut S2 luar negeri biasanya lebih mudah ya, karena emang lebih banyak beasiswa. Pertama beasiswa lebih banyak. Terus kalau misalkan emang mau beasiswa, searching aja ada nanti linknya aku kirim kalau mau. Itu ada buat beasiswa di luar negeri, khususnya Jepang. Intinya di Jepang tuh lebih mudah gitu daripada S1. S2 tuh lebih mudah. Cuman ya kamu tetap harus siap dengan biayanya ya. Saya jadi miliarder nanti ke sana ya. Mantap. Jadi makanya aku saranin kamu jangan langsung S2, kamu kerja dulu aja. Kerja sampai kaya baru nanti S2. Oke, Haris cukup, Haris? Haris cukup. Saudara Haris. Oh, hilang. Mangga dari yang lainnya. Dari Denny, apakah ingin bertanya, Den? Cukup, Bang, cukup. Ya, mungkin ini ya, Fik, dari saya gitu. Ingin bertanya, kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, Fik, itu kalau ke minimarket, ke pasar, naik kereta atau gimana, itu gimana, Fik? Memakai bahasa Jepangnya, apakah ada kendala atau pakai translate gitu, atau gimana, Fik? Oke. Mungkin nanti bakal jadi cerita lagi ya. Pertama aku jelasin dulu ya tentang geografis aku di sini, secara geografis tempat aku di sini. Jadi tempat aku di sini yang pasti nggak terlalu di kota, tapi di sini emang udah aksesnya enak banget. Jadi kita cuman kayak kan yang udah jadi hal umum di Jepang tuh sepeda kan. Jadi kita di sini nyampe kita langsung beli sepeda karena emang semua orang tuh pakai sepeda di sini. Makanya jarang banget yang pakai motor. Kalau nggak sepeda ya udah kereta. Dan di sini
aku deket banget ke kombini atau ini kita sebut apa minimarket, deket banget ke stasiun, deket banget. Dan pertama kali aku naik kereta tuh, di situ aku langsung apa ya, bingung waktu itu sama teman aku karena aku mau ke tempat kerja waktu itu kan masih pakai kereta. Terus waktu itu aku belum apa ya, belum bisa benar lancar gitu. Kayak gimana aku belajar gini aja kayak sumimasen. Terus ngomong ketika dia nggak ngerti itu yang bikin kayak langsung sakit banget, kayak aduh apa yang salah ya udah kalau misalkan dia nggak ngerti terus ditranslate dulu ini ini aja Pakai gitu sih. Google Translate ya itu berarti ya? Pakai Google Translate, sumpah pakai Google Translate. Tapi seiring waktu, karena apa ya, kan istilahnya bahasa tuh nggak akan berkembang kalau kita nggak praktek kan. Betul. Ketika kita belajar di sekolah dan alhamdulillah kita praktekin di tempat kerja. Nah di tempat kerja disitulah aku belajar benar-benar banyak banget gitu, kayak ternyata bahasa Jepang tuh bukan gini doang loh. Ternyata di setiap daerah tuh beda, kayak bahasa ada gaulnya logatnya kan. Misalkan di sini kan ada bahasa gaul. Ya di sini kan ada logatnya, kayak kalau di Indonesia kayak bahasa daerahnya kan. Iya. Sunda, Jawa. Nah di sini kan di Osaka tuh beda lagi sama di Tokyo. Di sini tuh ternyata masih banyak lagi kosakata yang benar-benar kita tuh baru dengar banget gitu. Terus kita taunya di tempat kerja, dan di situ kita belajar kayak belajar ngomongnya apa, terus bahasa yang buat ke orang tua gimana, ke teman gimana, terus jangan misalkan kayak bertingkah kayak gimana gitu, ada mannernya. Pokoknya kita belajar banyak banget di situ, dan sampai sekarang alhamdulillah ya aku bisa ngomong lumayan lah, naik 1%. Itulah yang aku seneng. Kalau misalnya untuk ini sekolah dan kerja di Jepang itu di situ. Kalau di kereta itu berisik berarti ya? Kalau nggak salah ada nggak sopan katanya. Oh iya, di Jepang tuh ada aturan dasar, ada aturan secara umum gitu. Jangan berisik di kereta. Jadi lebih baik main HP masing-masing daripada harus berisik gitu. Karena kan di situ kan ada ini kan, ada rush hour. Rush hour tuh kayak jam sibuknya gitu. Iya. Ketika sibuk kan biasanya kan langsung penuh. Kalau misalkan berisik tuh kayak benar-benar ganggu banget. Biasanya tuh bapak-bapak yang suka berisik tuh. Bapak-bapak yang kantoran itu tuh yang pakai bawa koper. Dia kan berisik ya. Kalau biasanya kelihatannya udah mabuk, kalau enggak ya biasa stres gitu kan. Dia pengen ngelepas stres dengan ngomong seenaknya itu kan, biasalah ngebacot gitu. Nah itu kalau gitu ditegur gak, Fik? Ada petugasnya gak atau itu sih biasa aja. Halo? Tugas yang tiap gerbong kan tugasnya cuma masinis kan. Iya. Jadi biasanya orang-orang di situ aja sih, kayak ibu-ibu, kalau nggak yang berisik, tolong misalkan ini tempat kamu gimana. Gitu lah biasa. Aku pertama lihat kayak, sama aja ya kayak di Indonesia. Kalau udah berisik ya berisik aja gitu, ganggu banget. Oke. Kalau ini Fik, mau nanya juga nih Fik. Kan tadi ada Baito ya, kerja part time. Nah, itu jenis pekerjaannya apa tuh Fik? Atau apa aja yang boleh diperbolehkan dari sekolah gitu untuk jenis pekerjaan? Oke. Berarti ini berkaitan sama tadi ya yang aturan di sini itu kan. Iya, Baito. Karena kita pelajar di sini kan, kita diperbolehnya cuma 28 jam per minggu. Dan di situ nggak ada keterangan kita harus pekerjaan apa. Jadi selama kita emang bisa ngatur waktunya sebaik mungkin, pekerjaan apapun boleh aja diambil. Dan faktanya di sini kerennya tuh gitu, di Jepang tuh pekerjaan tuh di mana-mana gitu, kayak pabalatak lah istilahnya. Di mana-mana tuh kita bisa cari gitu. Kayak toko-toko tuh banyak banget. Tapi karena emang kebetulan karena corona, jadi katanya emang lagi susah sekarang. Jadi mereka tuh kayak gak banyak yang mau menerima siswa luar negeri gitu, orang-orang luar negeri. Jadi nggak terlalu banyak. Takut mungkin. Dan aku pun sekarang alhamdulillah kerjanya pun di pabrik, dan pabrik ini masih mau menerima orang-orang luar negeri gitu. Oke. Mantap. Banyak sih kerjanya sih di sini, tapi rata-rata buat yang anak-anak aku atau anak-anak kuliahan memang rata-rata kerjanya tuh kalau nggak di pabrik ya di restoran. Itu pekerjaan umumnya gitu. Part time gitu ya. Kalau enggak kok. Ya, tapi di sini tuh kerennya tuh ada fun fact-nya tuh, Rek. Jadi fun fact-nya tuh kerjaan yang rata-rata diidam-idamin ya, kayak buat anak-anak kayak gua gitu. Kombini kerja di minimarket. Jadi kayak apa ya, kayak susah gitu. Pertama emang harus bahasanya harus dulu kan. Terus
kenapa pada pengen, emang keren aja gitu kan. Kita kan bisa kayak ngelayanin orang-orang, terus kita bisa ngobrol kan, bisa berinteraksi dengan orang Jepang langsung. Tapi ya itulah, katanya syaratnya susah sih katanya ya. Aku belum tahu juga sih. Cuman masih jarang yang bisa ke kombini gitu, ke minimarket gitu. Oke. Kalau di kita kan Alfamart kan udah biasa kan. Sini tuh kayak wah banget kalau bisa kerja di situ. Minimarket tuh keren banget. Oke. Kalau dari yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari Kak Ariel atau Kak Rangga? Atau sharing lagi Kak Rangga. Ya izin bertanya ya. Oke, Ariel, boleh. Silakan. Fik, kalau di Jepang itu antara PNS dengan pegawai swasta lebih mapan mana gitu kan? Kalau di Thailand mah kan PNS dengan petani itu lebih mapan petani, soalnya kan ya dengan guru contohnya, guru teh digajinya malahan di bawah standar petani gitu, sedangkan petani malahan lebih mapan gitu di Thailand mah. Nah, kalau di Jepang gimana tak? Oh, oke. PNS ya, PNS sama apa tadi? PNS sama ya pegawai swasta gitu kan. Pegawai swasta. Uh, Ya di sini yang aku tahu gitu sejauh ini ya PNS sih. PNS di sini lebih mapan kayak normal kayak biasanya, karena kan di sini kayak ada apa ya? Dilihatnya dari gaji, pertama gaji kan. Ya, udah jelas kan gaji, terus kedua dari penampilan mereka. Biasanya yang kayak PNS itu kan mereka punya jabatan lebih tinggi, terus itu tuh bakal ngaruhnya tuh banyak banget. Misalkan ketika PNS dia sama pegawai swasta, bahasa yang mereka gunakan tuh bakal beda. Jadi kayak ada derajatnya gitu. Nah, gitu. Jadi ngaruh banget di sini tuh. Kayak aku di sini misalkan kita jujur aja, buka-bukaan aja. Aku di sini tuh apa ya, istilahnya dapat gaji kayak ya 15 juta ke atas, itu kayak 1 juta di Indonesia kayak gitu. Dan itu tuh masih jauh sama yang pegawai swasta terus PNS. Mereka tuh kayak berapa kali lipat lagi gitu. Makanya di sini tuh kayak kesenjangan tuh masih ada gitu. Dan kesenjangan itu tuh ngaruh ke bahasa. Biaya hidupnya juga mahal mungkin ya. Iya, kan di sini tuh gitu. Ketika kita mendengar Jepang, kata sisi aku, ketika kita mendengar Jepang, satu hal yang penting itu selain waktu, maksudnya di luar waktu itu, buka itu apa ya? Harga produk ya itu, biaya hidup gitu, harga produk. Jadi Jepang tuh produk-produknya tuh mahal semua. Oke, dari Farhan. Searching aja di internet. Ya, negara yang biaya hidup termahal tuh yaitu Jepang, Korea, pasti itu keluarnya. Ya, mantap. Oke, teman-teman, adakah lagi yang ingin tanyakan? Dari Kak Ariel, Kak Haris, Kak Denny, Kak Rangga. Strawberry sky. Oke, mungkin dicukupkan saja ya, Fik. Mungkin dari Fikri ada udah. Pesan terakhir yang ingin disampaikan. Silakan, Fik. Pesan apa ya? Ya, aku bukan punya pesan lagi sih, lebih ke pengen nekanin aja yang tadi aku bilang, bahwa ternyata gitu setelah aku di sini, yang namanya belajar tuh bener-bener butuh dan penting banget gitu. Makanya buat kalian yang masih kayak rebahan, nyantuy di rumah, mending coba deh ganti waktu itu buat belajar gitu. Belajar apapun itu, kayak misalkan bahasa kan dia kan bisa belajar itu sambil main, sambil apa kan mudah gitu, nggak terlalu ribet. Dan ya syukur-syukur kalau misalkan kalian lebih punya waktu untuk belajar hal-hal yang lebih serius. Makanya pesan aku, terus belajar aja, terus belajar selama ada waktu yang bisa kalian gunakan. Karena ketika kalian berada di posisi atau di fase kayak aku sekarang sibuk gini, pengen belajar tuh susah banget gitu, kayak pengen tapi ya nggak bisa gitu. Dan itu yang harus kalian syukuri sekarang gitu. Oke, mantap, Fik. Mungkin ya sebelum terima kasih kepada Fikri yang sudah bisa meluangkan waktunya dan juga berbagi informasi gitu dengan ilmu terhadap kita semua gitu. Oke, makasih yang juga. sangat bermanfaat sekali gitu untuk Oke, makasih juga bisa dikasih waktu atau kasih kesempatan buat sharing ya. Siap. Keren. Mantap. Terima kasih juga sudah membantu tugas saya. Oke, siap satu ya. Teman, terima kasih atas kehadirannya. Tapi sebelum ini kita foto bareng dulu ya, Fik ya. Oke. Buat teman-teman semua dari Denny dan juga Rangga, Kak Rangga boleh di open videonya.
Untuk Kak Rangga. Kakak Rangga, hey. Oke, kita foto dulu ya. Silakan digaya. 1, 2, 3. Siap. Sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk semuanya telah bisa berpartisipasi di acara EduTalk ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Fik. Yuk, makasih. Yuk, silakan boleh leave meeting, teman-teman.